Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik seragam rapi seorang karyawan perusahaan atau di balik meja kerja seorang auditor bisa tersembunyi niat licik dan rekayasa sistematis untuk menipu miliaran rupiah. Di dunia keuangan, audit dan perbankan, dunia yang katanya penuh integritas justru sering jadi area permainan paling canggih dalam praktek fraud. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membedah tentang psikologi bagi pelaku fraud atau membedah bagaimana memahami psikologi pelaku fraud. Kita sudah melihat bagaimana manipulasi, kemudian pembenaran diri dan tekanan bisa mendorong seseorang yang awalnya lurus berubah menjadi pelaku tindak kecurangan yang sangat lihai. Tapi memahami motif saja ternyata tidak cukup. Hari ini kita akan masuk ke medan yang lebih tajam dan praktis, yaitu tentang prinsip dasar teknik integrasi dan tahapan integrasi. Inilah seni dan strategi untuk mengungkap kebenaran yang tidak terlihat. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketajaman logika kita sebagai investigator, penguasaan emosi, dan pengamatan mikroekspresi. Karena satu pertanyaan yang tepat bisa mengungkap kebohongan yang disembunyikan selama bertahun-tahun oleh pelaku tindak kecurangan. Jadi, siapkah Anda menjadi lebih dari sekadar pengamat? Siap menjadi penggali kebenaran di balik senyum manis dan data laporan keuangan? Mari, teman-teman, kita mulai membahas masalah ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, integrasi itu bukan soal keras suara, tapi tajam logika. Ini bukan drama intimidasi seperti yang ada di film. Ini adalah strategi mental, di mana satu pertanyaan bisa mengguncang seluruh kebohongan. Prinsip dasarnya sederhana, tapi bisa mematikan. Pertama, kita harus bangun kendali tanpa ancaman. Anda bukan sahabat, tapi juga bukan musuh. Anda adalah cermin dan pelaku akan memantulkan kebohongannya sendiri. Kedua, kuasai data. Tanpa fakta di tangan, Anda hanya akan buang-buang waktu. Tapi dengan bukti yang tepat, Anda jadi sniper yang dalam ruang yang sunyi. Ketiga, Anda harus kendalikan tempo. Biarkan hening menciptakan tenangan. Seringkali jeda lebih menyiksa daripada pertanyaan. Lalu masuk ke tahap integrasi. Pertama, pre-integration. Kumpulkan semua informasi
observasi gerak tubuh, uji titik lemah. Kemudian kedua adalah Bill report. Buat mereka bicara tanpa sadar bahwa mereka sedang dibaca. Ketika ada konfrontasi fakta. Saat emosi mereka naik, masukkan bukti yang tak terbantahkan. Dan terakhir adalah push for compensation. Dorong mereka menyudahi permainan dengan satu pilihan. Mengaku atau tenggelam dalam kebohongan yang sudah retak. Ingat teman-teman, interogasi itu bukan soal menang debat, tapi soal membuat pelaku kehabisan tempat untuk berbohong. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda sedang duduk di depan seorang yang sudah Anda curigai. Wajahnya tenang, senyumannya sopan, tapi Anda tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Laporan keuangan tidak sinkron, alur dana mencurigakan, dan jawabannya selalu terlalu sempurna. Pertanyaannya, apakah Anda punya kekuatan, teknik, dan kecerdasan untuk membuatnya berbicara? Hari ini kita akan membongkar satu senjata penting dalam dunia investigasi fraud, yaitu tentang teknik interogasi pelaku fraud. Tapi jangan salah teman-teman, ini bukan soal intimidasi atau tekanan keras, ini soal menguasai seni komunikasi yang tajam dan terstruktur. Apa tujuannya ini dilakukan? Bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan, tapi untuk membangun kebenaran. Kita akan membahas bagaimana komunikasi yang cermat dengan memahami teori komunikasi dalam interogasi bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar lapisan-lapisan kebohongan yang rumit. Kita juga akan mempelajari cara membangun kredibilitas dan kepercayaan, karena pelaku hanya akan bicara jika ia yakin Anda lebih tahu dari yang ia duga. Lalu, kita akan membedah pendekatan persuasif, strategi mengatasi penyangkalan, hingga seni menentukan waktu interogasi yang paling efektif. Jadi teman-teman, hari ini bukan sekedar belajar teori, hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi interogator intelektual yang bisa mengungkap kebohongan dengan akurasi, bukan asumsi. Siap teman-teman menantang kebenaran? Mari kita mulai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, interogasi itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling cerdas. Dan strategi paling ampuh tidak dimulai dengan tekanan, tapi dengan sesuatu yang sering diremehkan, yaitu membangun hubungan atau rapport. Pertama, pelaku akan jauh lebih terbuka kepada seseorang yang terlihat netral dan manusiawi, bukan kepada sosok yang sejak awal sudah terlihat ingin menghukum. Maka tampilkan empati, bukan agresi. Biarkan pelaku merasa aman, karena ketika ia merasa tidak dihakimi, ia mulai menurunkan pertahanan. Kedua, jangan langsung ke inti.
Teman-teman gunakan pertanyaan bertahap. Mulailah dengan hal-hal ringan bahkan personal, yaitu tentang rutinitas, aktivitas kerja, kemudian opini umum, lalu secara perlahan arahkan ke area yang lebih sensitif. Pelaku sering tanpa sadar membuat jebakan untuk dirinya sendiri karena semakin banyak ia bicara, semakin besar kemungkinan versinya runtuh oleh kontradiksi. Dan yang ketiga, inilah momen penting, yaitu tentang deteksi inkonsistensi. Ulangi pertanyaan dengan reaksi berbeda. Satukan jawabannya dengan bukti. Lihat ekspresi, dengarkan nada suaranya, perhatikan jeda berpikir. Disinilah kebohongan mulai kelihatan robek. Karena ingat baik-baik teman-teman, kebohongan itu tidak tahan uji waktu. Jadi investigator yang ulung, yang menakutkan, tapi yang bisa membuat pelaku merasa nyaman untuk bicara sampai dia tersandung oleh kata-katanya sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman semua, jangan pernah berpikir bahwa interogasi itu hanya tentang soal bertanya. Interogasi adalah pertarungan akal di mana satu pihak berusaha menyembunyikan kebenaran dan Anda sebagai investigator dituntut untuk membongkar tanpa membuat suara keras, tanpa ancaman, tapi hanya menggunakan strategi. Lalu, apa tujuan teknik interogasi yang sesungguhnya? Ini adalah pertanyaan penting bagi kita. Pertama adalah menguji konsistensi jawaban dengan bukti. Disinilah kita buktikan apakah cerita pelaku selaras dengan data yang kita pegang atau justru retak karena kebohongan yang sudah tak bisa ditambal. Satu fakta kecil yang tidak cocok bisa menjadi retakan pertama dari dinding kebohongan yang selama ini terlihat kokoh. Yang kedua, kita harus mengarahkan pelaku pada pengakuan sukarela, bukan memaksa, tapi memancing, bukan menekan, tetapi menggiring. Kita ingin pelaku bicara bukan karena takut, tapi karena merasa tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Inilah puncak teknik untuk membuat pelaku merasa bahwa membuka mulut adalah satu-satunya jalan keluar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, yang ketiga, itu yang paling halus tapi paling tajam, yaitu menilai sikap dan reaksi pelaku terhadap pertanyaan kritis yang kita ajukan. Caranya yaitu cara dia menjawab, menghindar, atau bereaksi. Itulah petunjuk paling berharga. Disinilah kita bisa membaca lebih dari sekadar kata-kata, kita bisa membaca niat, ketakutan, dan kepanikan yang tak terucap dari terduga. Jadi, interogasi bukan sekedar seni bertanya, ini adalah seni membaca kebohongan, membangun tekanan psikologis yang halus, dan menuntun pelaku menuju pengakuan
tanpa menyadari bahwa ia sedang digiring ke arah itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika Anda berpikir komunikasi dalam integrasi hanya soal pertanyaan dan jawaban, maka Anda sedang melewatkan 90% dari medan permainan. Karena faktanya, komunikasi bukan hanya soal apa yang diucapkan, tapi bagaimana seseorang mengucapkannya. Gestur yang tiba-tiba berubah, kemudian ekspresi wajah yang tegang, nada suara yang naik setengah oktav, semua itu adalah sinyal yang sering lebih jujur daripada kata-kata. Inilah level komunikasi yang bekerja di bawah permukaan. Dalam integrasi, pendekatan aktif mendengarkan bukan lagi sekadar etika, tapi senjata utama bagi investigator. Mendengarkan dengan cermat bukan hanya untuk memahami, tapi untuk menangkap celah. Kapan pelaku ini ragu? Kapan ia berbohong? Kapan ia bicara tidak sadar, mengungkapkan lebih dari yang ia maksud. Dan jangan lupa teman-teman, satu hal yang sering diremehkan yaitu konteks budaya dan sosial. Cara orang bereaksi, menjawab, atau bahkan duduk bisa sangat berbeda-beda tergantung latar belakangnya. Salah menafsirkan bisa berarti menghancurkan peluang emas untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jadi teman-teman, integrasi bukan soal bertanya keras, tapi soal membaca dalam diam, menangkap yang tidak dikatakan dan memahami bahasa tubuh, budaya, dan psikologi secara bersamaan. Di dunia integrasi yang terbaik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tajam mendengarkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, coba Anda bayangkan duduk berhadapan dengan seorang pelaku fraud. Ia tahu Anda curiga, Anda tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi pertanyaannya, siapa yang lebih dipercaya di ruangan itu? Anda atau dia? Kalau pelaku merasa Anda tidak kredibel, maka apapun pertanyaan Anda tidak akan berarti apa-apa. Itulah mengapa membangun kredibilitas dan kepercayaan adalah senjata paling awal dan paling menentukan dalam proses integrasi. Seorang integrator hebat tidak tampil agresif atau mendominasi. Sebaliknya, ia hadir dengan ketenangan, netralitas, dan profesionalisme. Ia tidak memihak, tidak emosional, dan justru karena itulah ia lebih berbahaya, karena pelaku tidak bisa membaca arah serangannya. Kepercayaan dibangun bukan dengan tekanan, tapi dengan empati. Dengan bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata yang tulus, dan nada suara yang stabil, pelaku harus merasa bahwa Anda bukan musuh, tapi seseorang yang lebih tahu, lebih sabar, dan lebih siap.
Dan satu hal yang krusial, yaitu hindari intimidasi berlebihan di awal. Menggertak terlalu cepat hanya akan membuat pelaku menutup diri. Ingat teman-teman, target kita bukan membuat dia takut, tapi membuat dia bercerita. Jadi, dalam interogasi, kekuatan bukan datang dari suara yang keras, tapi dari kehadiran yang meyakinkan dan tak tergoyahkan. Kredibilitas adalah kunci, dan kepercayaan itu adalah pintu yang akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, siapa bilang interogasi harus penuh tekanan dan intimidasi? Justru yang paling mematikan adalah pendekatan yang paling halus, yaitu tentang pendekatan persuasif. Inilah seni membujuk pelaku untuk secara sukarela membuka fakta, bahkan ketika ia masih berusaha menutupinya. Dalam pendekatan ini, logika dan empati adalah dua senjata utama. Kita tidak menyerang, tapi merangkul. Kita tidak mendesak, tapi mengarahkan pelaku untuk masuk ke dalam perangkap logika kita sendiri. Saat kita tunjukkan bahwa kita paham tekanan yang ia hadapi, konflik batin yang ia rasakan, pelaku akan mulai merasa lebih aman untuk berbicara. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita juga perlu memberikan dia ruang. Biarkan pelaku menyampaikan versinya terlebih dahulu, dengarkan, jangan langsung menyela atau menyanggah. Semakin dia merasa didengar, semakin ia membuka celah untuk dimasuki logika kita. Dan disinilah kita pakai teknik cermin dan reformulasi. Ulangi pernyataan pelaku dengan nada empatik. Katakan, jadi kalau saya tidak salah, Anda merasa dipaksa mengambil keputusan itu, pelaku akan merasa dipahami, bahkan dibenarkan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang membangun kendali atas narasi, dialah yang mulai mengikuti alur Anda. Jadi pendekatan persuasif bukan soal memaksa pelaku mengaku, tapi soal membuat dia percaya bahwa mengaku adalah keputusannya sendiri, dan saat itu terjadi, Anda tidak menang karena tekanan. Anda menang karena strategi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, penyangkalan itu wajar. Itu adalah reaksi otomatis, yaitu refleksi bertahan hidup dari pelaku saat merasa terancam. Tapi hati-hati teman-teman, jika kita tanggapi dengan konfrontasi langsung, kita justru memberi dia alasan untuk semakin keras menutup diri. Strategi yang cerdas. Jangan langsung menyerang, teman-teman. Hindari mengatakan Anda berbohong atau saya tahu Anda pelakunya. Itu hanya akan mengaktifkan mode defensif total. Sebaiknya biarkan pelaku merasa aman dengan kebohongannya.
Kita ikuti alurnya untuk sementara, lalu kita mulai sisipkan ketidaksesuaian informasi secara bertahap. Kita tanya ulang dengan sudut berbeda. Kita munculkan fakta-fakta kecil yang kebetulan tidak sesuai. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun tekanan psikologis ringan. Di titik ini, pelaku mulai ragu terhadap kebohongan sendiri. Dan di saat dia mulai gelisah, itulah waktu untuk perlahan-lahan membuka bukti. Bukan semuanya sekaligus, tapi satu demi satu. Bukti kecil yang tampaknya sepele tapi menghancurkan skenario yang dia bangun. Bukan kita yang membongkar kebohongannya, tapi dia sendiri yang menyadari bahwa versinya tidak lagi bertahan. Inilah seni mengatasi penyangkalan. Kita tidak perlu dengan suara keras, tapi dengan strategi yang menusuk diam-diam. Karena dalam integrasi yang paling kuat bukan yang menyerang lebih dulu, tapi yang bisa membuat lawan jatuh oleh kebohongannya sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, integrasi terhadap pelaku fraud bukan seperti memencet tombol lalu muncul pengakuan. Ini bukan adegan drama kriminal, ini strategi perang psikologis yang terstruktur, dan kalau Anda asal tanya tanpa tahapan yang tepat, jangan harap hasilnya akan akurat. Tahap pertama adalah persiapan dan pemahaman bukti. Ini pondasi. Anda harus tahu lebih banyak dari yang pelaku kira Anda tahu. Jangan masuk ruang interogasi cuman modal feeling. Masuklah dengan amunisi fakta. Yang kedua, teman-teman, pembukaan netral dan membangun kepercayaan. Jangan langsung menyudutkan. Anda bukan datang sebagai jaksa, tapi sebagai pihak yang paham kondisi. Disinilah empati adalah senjatanya. Dan yang ketiga, yaitu penggalian informasi awal. Biarkan dia bicara, biarkan dia mengatur cerita versinya sendiri. Semakin panjang dia berbicara, semakin banyak celah yang akan dia ciptakan. Yang keempat, atau tahap keempat, yaitu kita perlu melakukan pengenalan bukti secara bertahap. Ini momen permainan berubah. Bukti kecil satu demi satu disodorkan dengan kalimat. Anda ada sedikit ketidaksesuaian di sini. Dengan tindakan tersebut, maka pelaku bisa mulai gelisah. Yang tahap kelima adalah penajaman pertanyaan konfirmatif. Inilah saat Anda menembak. Cepat, tajam, spesifik. Tidak memberi ruang lari. Anda sudah pegang pola jawabannya, sekarang Anda tekan titik lemahnya. Dan yang terakhir, penutup dan pencatatan pengakuan. Saat pelaku runtuh, jangan buru-buru merasa menang. Catat, rekam, amankan pengakuannya. Disinilah kesaksian
berubah jadi bukti hukum. Jadi ingat teman-teman, interogasi bukan improvisasi. Ia adalah seni berdarah dingin yang dibangun lewat tahapan cermat dan yang menguasai tahapan. Dialah yang menguasai kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, interogasi bukan hanya soal mendengar apa yang dikatakan, tapi lebih dalam dari itu, yaitu membaca apa yang tidak dikatakan. Disinilah letak kekuatan observasi, karena kebohongan jarang bocor lewat kata-kata, tapi selalu bocor lewat tubuh. Saat Anda mengajukan pertanyaan kunci, jangan hanya fokus pada jawaban, fokuslah pada jeda sebelum jawabannya. Sorot matanya, tangan yang tiba-tiba meremas jari, kaki yang mulai gelisah, atau posisi duduk yang mendadak berubah. Itulah alarm psikologis tubuh itu tidak tahu caranya berbohong sebaik mulut pelaku. Perubahan pola suara juga penting. Apakah nadanya tiba-tiba meninggi? Apakah ia jadi terlalu tenang untuk pertanyaan yang seharusnya menegangkan? Suara adalah cermin emosi, dan setiap penyimpangan adalah jejak untuk ditelusuri. Teman-teman, gunakan pula pertanyaan pengalian, arahkan pembicaraan ke topik yang sama sekali tidak berkaitan. Lalu, secara tiba-tiba kembali ke titik kritis. Pelaku yang jujur tetap konsisten. Pelaku yang berbohong akan tergagap atau mengubah narasi. Jadi, saat Anda duduk di ruang interogasi, mata Anda harus bekerja sama tajamnya dengan telinga. Karena di balik setiap gerakan kecil, ada sinyal besar yang bisa membuka tabir kebenaran. Ingat teman-teman, yang cermat mengamati, dialah yang mengendalikan permainan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jangan remehkan tempat. Dalam interogasi, lokasi bukan hanya latar, ia adalah alat. Salah memilih ruang, Anda bisa kehilangan momentum. Pelaku bisa membentengi diri, dan semua teknik Anda jadi sia-sia. Yang kita butuhkan adalah ruang netral, bukan ruang sidang, bukan ruang penuh kaca dua arah, tapi juga bukan ruang santai dengan sofa empuk dan kopi beraroma terapi. Ruang interogasi yang baik itu tenang, bersih, tapi tetap tegas. Disitulah kontrol psikologis dibangun. Pelaku merasa tidak sedang diadili, tapi juga tidak bisa santai. Distraksi visual harus minimum. Jangan ada poster motivasi, jendela dengan pemandangan taman, atau jam besar yang harus dipelototi. Kita ingin perhatian pelaku terpusat pada percakapan, bukan mencari pelarian visual. Dan yang paling penting, hindari tekanan fisik yang berlebihan. Jangan bikin ruangan terlalu dingin atau terlalu sempit, atau pencahayaan yang menyilaukan. Kita bukan sedang menyiksa, kita sedang mengupas kebenaran. Tapi tekanan psikologis jauh lebih efektif ketika muncul dari percakapan, bukan
dari kursi yang keras atau lampu yang menusuk mata. Ingat teman-teman, ruang interogasi yang baik adalah jebakan psikologis yang terasa netral di permukaan tapi dikendalikan penuh oleh kita. Tempat di mana pelaku merasa aman untuk bicara tanpa sadar ia sedang digiring menuju pengakuan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, interogasi bukan sekedar asal tanya dan berharap pelaku langsung runtuh. Ini bukan soal seberapa keras Anda bicara, tapi seberapa tepat Anda memilih waktu untuk berbicara. Karena waktu yang salah bisa membuat pelaku sekuat baja, tapi waktu yang tepat bisa membuat kebohongan runtuh tanpa Anda perlu membentak. Jangan pernah mulai setelah makan siang. Percaya atau tidak, perut kenyang adalah musuh terbesar interrogator atau investigator. Fokus pelaku menurun, tubuhnya mulai lelah dan dia malah cenderung diam atau asal jawab untuk segera menyudahi sesi ini. Begitu juga menjelang sore saat energi dan emosi sudah terkuras oleh aktivitas harian, Anda hanya akan mendapat jawaban setengah sadar. Dan pertanyaannya adalah kapan waktu terbaiknya? Yaitu pagi menjelang siang. Saat pikiran masih segar, logika pelaku masih aktif, dan itulah saat kita bisa benar-benar membaca pola pikirannya dengan jernih. Ketika otaknya masih bekerja penuh, setiap reaksi yang muncul bisa dianalisa secara tajam. Tapi ingat, waktu bukan hanya soal jam, tapi juga soal kondisi mental. Jangan interogasi pelaku yang baru saja marah, stres berat, atau habis dapat tekanan dari atasannya. Anda tidak akan bicara dengan orang rasional. Anda sedang bicara dengan emosi yang sedang meledak. Jadi, waktu interogasi yang ideal adalah saat tubuh pelaku siap, pikirannya jernih, dan emosinya stabil. Di saat itulah setiap pertanyaan Anda jadi lebih tajam, setiap bukti lebih mengguncang, dan setiap penyangkalan mulai retak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa gunanya interogasi yang hebat jika tidak ada bukti tertulis? Interrogator ulung bukan hanya menang di ruang interogasi, tapi juga menang di ruang sidang. Dan itu hanya memungkinkan kalau setiap detik interogasi terdokumentasi dengan rapi, legal, dan presisi. Pertama, rekam atau catat seluruh proses dengan izin tentunya. Jangan pernah andalkan ingatan. Ingatan bisa bias, bisa lupa, bisa diputar balik. Tapi rekaman, ia adalah saksi bisu yang tidak bisa dibantah. Jadi pastikan Anda punya bukti bahwa apa yang dikatakan pelaku benar-benar dikatakan. Yang kedua, teman-teman, sinkronisasi dengan bukti. Jangan sampai hasil interogasi berdiri sendiri. Setiap pengakuan harus menguatkan atau diperkuat oleh bukti lain. Kalau tidak, itu cuma opini. Dan di mata hukum, opini tanpa dasar adalah asap tanpa api. Yang ketiga, setelah semua selesai, buat ringkasan kronologis. Siapa bilang interogasi selesai setelah pelaku mengaku?
Justru setelah itu Anda harus menyusun narasi yang runtut tentang apa yang ditanya, apa yang dijawab, kapan bukti ditunjukkan, dan bagaimana reaksi pelakunya. Inilah dokumen yang akan berbicara untuk Anda di kemudian hari. Ingat teman-teman, interogasi yang tidak dokumentasikan adalah interogasi yang bisa dihapus, diputar balik, bahkan dipidanakan balik. Maka kebenaran tidak cukup diungkap, ia harus dicatat, dibuktikan, dan diperkuat. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita luruskan satu hal. Interogasi bukan tentang menekan, membentak, atau membuat pelaku menangis. Itu cara lama, ketinggalan zaman. Interogasi modern adalah permainan strategi, perpaduan antara kecerdasan psikologis dan ketepatan teknis. Anda bukan hanya menanyakan, Anda sedang membongkar pikiran orang di depan Anda. Kredibilitas adalah senjata utama. Jika Anda tidak tampak profesional, tenang, dan bisa dipercaya, pelaku tidak akan bicara. Dan jika Anda hanya mengandalkan intimidasi, pelaku justru akan tutup mulut dan lebih parah lagi, menyusun kebohongan baru untuk melindungi dirinya. Apa yang dibutuhkan? Pendekatan persuasif. Anda harus bisa jadi cermin bagi pelaku. Anda pahami emosinya, Anda bangun empatinya, lalu perlahan Anda giring ke pengakuan. Tanpa merasa dipaksa, dan jangan lupa teman-teman, semua ini hanya bisa berhasil jika tahapan interogasi dilakukan dengan benar dan lingkungannya dikendalikan sepenuhnya. Ruang, waktu, suasana, semuanya harus diatur seperti panggung di mana kebenaran akan muncul. Bukan karena dipaksa, tapi karena tidak lagi bisa disembunyikan. Jadi, kesimpulannya jelas teman-teman. Interogasi bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling cerdas. Dan ketika Anda menguasai teknik, psikologis, dan strategi, pengakuan hanyalah soal waktu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi, sekarang kita sudah tahu bahwa interogasi itu bukan sekedar bertanya, tapi seni menggiring seseorang membuka kebenaran yang ingin disembunyikannya sendiri. Kita bicara soal waktu yang tepat, tempat yang terkendali, strategi yang halus, dan kepekaan membaca sinyal tubuh yang sering lebih jujur daripada mulut. Tapi semua teknik yang hebat itu akan sia-sia jika kita gagal mengenali perilaku secara utuh. Jangan puas hanya dengan pengakuan, pahami cara berpikirnya, pola reaksinya, bahkan ekspresi kecil yang muncul saat kita menyebut kata uang, bukti, atau penjara. Dan itulah mengapa pada pertemuan berikut di channel Audit Keuangan dan Perbankan, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas tentang metode observasi dan analisis perilaku. Karena di dunia investigasi keuangan, kebenaran tidak selalu keluar lewat ucapan, tapi sering kali muncul dari gerakan yang tidak disadari. Jadi, teman-teman perlu menyiapkan catatan,
siapkan juga logika, dan yang paling penting, siapkan rasa ingin tahu yang tajam. Karena semakin Anda tajam mengamati, semakin cepat Anda menguraikan kebohongan. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Jangan lewatkan, karena deteksi hebat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tajam pengamatannya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.